kan sih. Terus? Tapi masa Yahweh nama yang salah dari mana? Bukan kata aku, kata Berita Wahyu. Ya Allah, kamu tuh sih nggak mau belajar, ikut kayak aku. Belajarlah besok-besok itu cepot pret itu pret. Nih, kamu sih itulah makanya besok-besok belajar ya. Belajar kau. Ya Tahu kau. walaupun pertanyaan gue nggak dijawab Ya nggak apa-apa. Allah, tunggu dulu. Katanya disuruh jawab. Ya. Cepot. Jadi gini, Yahweh itu bukannya nama terlalu sakral ya bagi Lah, orang Yahudi. Untuk di apa ini orang ini? Tunggu dulu. Nih, ini orang. Aku tuh kasihan sama. Jujur aku tuh kasihan sama kamu tahu. Kamu mengimani sesuatu yang tidak ada. Umi kenapa nggak pernah pergi ke Aduh, situ? ini orang gimana sih? Lu ngapain sih naik ke sini kalau mau pengen tahu jawabannya ya denger dulu orang Udah. jawab. Aduh, Nah, YouTube-nya nih. siapa ini lagi? Kok YouTube? Ih, bedain YouTube sama website aja nggak bisa. Ini orang pernah sekolah nggak sih? Ya Oh, tadi pernah yang sekolah nongol, nggak? yang tadi yang nongol itu gambar YouTube, Nggak, mana? Ini udah baru jangan itu yang website. dipermasalahkan. Kita ke substansi. Kamu tahu nggak Berita Wahyu ini siapa? Ya udah, Tahu nggak Berita Wahyu siapa? siapa Ya yo? udah, Berita Wahyu ini adalah seorang pembelajar dan pengajar bahasa Ibrani dari agama Kristen. Dia adalah orang yang mengajarkan bagaimana cara memahami kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Paham? Paham? Paham nggak? Ini orang kayak, ih sumpah cepot. Kenapa ada makhluk kayak, tapi nggak apa-apa lah. Kucing juga kayak gini kok. Diajak ngomong kadang nggak nyambung. Ya jaringan ya. Jaringan. Ya udah. Nah ya. Jaringan, sorry. Nah, Ya, sekarang kita bahas. Apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sohih? Catatannya gini. Pelajari dulu tata krama Kok yang sohih? benar dan seksa. Ini bukan gue yang tulis, ini Berita Wahyu. Astagfirullahaladzim. Iya, oke. Ya Allah Oke, cepot. lanjut tuh. Adalah orang sebotol inilah. Ih pantas Gue ya. baru dengar di Kristen ada sumpah ya. Sophie. Kalau seandainya si cepot aja di tahun 2024 kayak gini, gimana murid Yesus yang idiot ya? Pantesan Yesus itu mau memilih untuk mati loh, serius loh. Gue juga deh. Kalau murid gue kayak gini, gue milih mati aja lah, serius. Pantas itu serius. Wajar sih pada akhirnya kalau tahun 2024 aja orang yang udah punya gadget aja ketuplaknya kayak gini koplaknya, apalagi murid Yesus coba nggak punya gadget. Astagfirullahaladzim. Ya. Bener juga analogi aku ya. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani bagaimana mengucapkan huruf suci Yod Eva V yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Dor. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tetapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Nah, lanjut. Lanjut ya. Nah, Benar kan tadi Yahweh kata gue kan? bukan bahasa Ibrani. Itu satu dulu. Lanjut. Maka ada salah satu pendapat tentang dari mana asal kata Yahweh ini. Aku kasih kamu tahu. Karena kamu tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, jangan sok tahu. Jadi beritahukan apa yang kamu cari tahu. Yahweh Nah, bukan lanjut. kata Ibrani. Seperti ditulis di atas, kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan Yahweh dipopulerkan di tahun 1567. 1500 tahun setelah Yesus meninggoy oleh Genebrardus dengan penulisan Yahweh. Ada di dalam Chronographia Paris 1507. Ini kamu tahu artinya apa ini? Ini namanya literatur. Itu di Tetragrammaton. Aduh, ini salah ini serius. Gue kalau Diam udah dulu, bisa belum itu- selesai. Oh, oke. ya Belum udah. dulu. Lanjut. Berdasarkan penelitian Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard, makanya pemahaman kalian tuh gedabrus karena kalian menerima Genebrardus. Makanya kalian gedabrus. Pada tahun 1535 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh, yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter, bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus yang gedabrus mengutip Alkitab Samaria, yaitu Yabe, mengubahnya menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V, sehingga tertulis Yahweh. Suka-suka bapak kalian aja ganti-ganti nama Tuhan ya.
tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf sakral, yakni menambah 2 Nah, huruf tuh, H di gue tengah bilang dan kan di tadi akhir kata. sakral. Jadilah Yahweh. Ya benar kan gue Ini. bilang itu kata sakral. Iya, berarti Karena kamu nggak bisa betul. Yang kata sakralnya bukan Yahweh, tapi Yod He Fa Fe. Ini orang Iya, lagi udahlah oke. ditunjukkan data Nah, malah itu kan gedabrus. berarti Tuhanku. Makanya kamu tuh Yang berarti gedabrus karena kamu Adonai. mengikuti si Genar Bradrus. Ih, kalian tuh kasihan banget Dalam tau ya Allah. ratus. Iya, parah kalian mah. Dikasih tahu informasi bukannya malah diselidiki, bener nggak ya kata si Rifa? Tapi gue masih. selidiki lah dulu. Gue Nah lagi itu ada tamu. bedanya manusia dengan binatang itu adalah kalau binatang dikasih makanan dari tokai juga dimakan, dia nggak mikir. Contohnya B2, coba kasih tokai pasti dimakan dia. Dia nggak Ya, nanya itu enak. dari mana kau dapatkan makanan Nggak itu. boleh Emang dia gitu. nanya Umi gitu. juga bisa makan kok. Nggak boleh gitu. Umi juga bisa makan. Sejak kapan kami diizinkan makan tokai? Kalian yang nggak ada larangan makan apa aja loh. Ih, Kalau udahlah nggak usah kepepet kemana-mana. kan bisa makan babi. Mana di? Coba tunjukkan kalau kepepet bisa makan. Tunjukin dalilnya. Waktu Nabi Muhammad itu bertamu Saya nggak mau gini loh. Kalau saya bicara itu menggunakan data, kamu itu memfitnah. Mana? Tolong tunjukkan kepepet makan B2 boleh mana? CP. Jangan gitulah. Nanti kamu ditusbol loh sama seger-seger. CP. Itu sebol loh. CP. LGBT CP. kan. Loh, itu Gua siapa yang suka ngomong? loh. Halo. Love you. Oh. Nah. Gua pengen tanya nih. Kak, CP. diam. Kan jangan gitu ya. Cuma tanya santai saja. Kira-kira kalau menurut kamu itu dia, kita yang mengagungkan yang kalian bilang Tuhan dan kalian mengutuk yang kalian bilang Tuhan itu kira-kira menurut kamu itu bagus ya? Mana ngerti dia itu tentang Tuhan aja dia nggak paham, itu terlalu tinggi Yang pertanyaannya. Yang mana bilang Tuhan mengutuk? Tuh kan, karena aku udah Oh, bilang. kalau dia Nggak jadi bisa kak, dia ini gini loh dia kak. menggantikan. Dia Jadi ini waktu dia adalah di kayu orang salib, yang seperti kakak betul. bilang, kita Jadi tunjuk waktu- bulan, kita kasih tunjuk nih, itu bulan loh CP. Dia kan bertanya, kenapa di jari kamu tuh ada cincinnya? Kenapa itu ada 3 ruasnya? Apa itu namanya? Oh ini disebut dengan jari. Jari apa? waktu Itu dia dia- orangnya. Waktu dia di kayu salib, Iya. memang dia menjadi kutuk gitu. Dia menggantikan kita manusia. Aduh ya Allah. Tapi otak menurut kamu tuh hati nurani kamu itu kamu terima ya gitu. Maksudnya? Oh, karena misi kedatangannya ya memang harus jadi begitu dari Allah. Untuk Jadi dia misi menyelamatkan kedatangannya untuk manusia yang sudah terkutuk kak. Jadi Iya. menurut si CP, Tuhannya itu punya misi terkutuk. Karena memang dia untuk menebus dosa manusia karena begitu besar kasih Ya Allah, Allah baru akan kali ini dunia juga dengar ada Iya, orang yang bilang tapi- Tuhannya punya misi tapi terkutuk. Kenapa sih nggak diganti aja demi menembus dosa manusia? Tapi jangan karena sampai harusnya- kutuk lagi, Karena Bang. harusnya yang disalib itu kita, Pak, bukan Yesus. Karena Ya kita ini udah berdosa. Tuhan, udah kita terima Tuhannya CP punya misi ke dunia untuk menjadi kutuk dan terkutuk ya. Iya, kalimat kutuk di belakang itu nggak dihapus aja biar Nggak bisa kak, Menghapus karena mereka dosa. suka dengan Tuhan yang terkutuk kak. Tuhan terkutuk itu Tuhan yang hebat menurut mereka. Cuman Tuhan umat Kristen loh satu-satunya Tuhan terkutuk loh, hebat loh mereka itu loh. Soalnya nggak ada lagi yang punya Tuhan terkutuk. Waste your time Uni. Ya betul Bani Typing udah turun. Pak Uni CP Rifa turun ya. 02. CP turun ya. CP turun ya. Buang-buang waktu, aku tuh lagi membahas tentang Tuhan yang benar. Kamu buang waktu aku ya. Pak Tapi Umi, kalau Umi, gua ya. tanya nih, CP Satu gua pertanyaan tanya yang- satu. satu pertanyaan CP. aja. CP sebentar satu Ya, aja dia saya kamu, duluan ya. Gue dong. Saya Gue duluan nggak ya. nanya lagi tadi. Gue nggak nanya Satu lagi aja. tadi. Gue CP, cuma mau tanya kenapa Islam G-spot tidak pakai laki-laki. kalender Hijriah. Harus pakai kalender Masehi. Itu kalender Masehi. kah? Itu pertanyaan orang dewasa. Kita gua tanya pertanyaan anak-anak. Betul kalau nggak? nggak jawab nggak apa-apa. Nanti gue turun G-spot sendiri. laki-laki itu ada di pantat ya? Betul ya? Kalau nggak bisa jawab nggak Kak, apa-apa. jangan CP. buang-buang waktu lah kak. Aku Ya, capek sudah. tahu. Gak nyaman aku jadinya. Dia ini makin kita layani kebodohannya. Jadi aku ikut bodoh. Aku tadi udah bikin materi. Udahlah, Turun kalau lah nggak CP. bisa jawab ya udah. Aku turun dulu lah. Ya suka-suka kau lah. Suka-suka bapak kau aja udah. Nah, Turun ya. Shalom ya. Assalamualaikum Ya, semuanya. salon. Astagfirullah, nggak boleh. Apa? Gua nggak bisa bilang salon kok. Suka-suka gua lah gua bilang salon. Salon gua kan yang punya salon di sini. Ya udahlah. Oke ya semua ya. Hmm. Kita buang waktu kak. Kenapa? Kakak tahu sendiri kan.
dia itu tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Ya, gitu. Jadi aku kesel sendiri jadinya. Itulah kenapa mereka itu menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka itu tidak mengkaji ulang. Mereka tidak mau mempelajari lagi keimanan yang mereka yang mereka imani gitu. Coba Bu, Jadi buat Ijal prolog dulu, Ijal. Coba Ijal prolog. jangan Ijal lah, nanti rusak kita lagi. Nah, kita bahas. Oke, kalau kita bicara Tuhan yang benar, maka pasti ada Tuhan yang tidak benar. Nah, Tuhan itu kalau maknanya adalah adalah sembahan, maka sembahan itu memang banyak. Tapi Tuhan itu tidak banyak, tetapi satu. Mengutip perkataan dari Ustadz Muhammad Durudin di podcastnya Ari Untung, itu pernah bilang bahwa bukan Tuhan yang banyak, tetapi pendapat orang tentang Tuhan itu banyak. Nah, itu kita beranjak dari situ ya. Maka cara menentukan mana pendapat seseorang yang benar tentang Tuhan yang betul, maka kita akan mengujinya dulu. Ini siapa lagi nih? Oh, Oten ini. Lila nangkep besok pegangnya ada. Tuh, habis dari meja ada. Ya, halo. Iya, kacamata ini. Di optik. Iya, di optik Di Ya, situ. halo Oten. Sebelah namanya. Siapa nih? Itu berapa Bu bikinnya? Yang Tak satu serius mau 616. naik nih. Aduh, begitu sulit. Diskusi ilmiah. Aku tuh cuma mau diskusi ilmiah, mau diskusi yang bener-bener lah. Ada nggak sih orang Kristen yang akalnya sehat, kognitifnya berfungsi, normal gitu, cara berpikirnya normal, punya rasio gitu. Halo? Halo? Oke, makasih. Kau naik hanya untuk turun ya. Kau datang hanya untuk pergi ya. Terima kasih telah melakukan itu kepada aku. Halo Reza. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sorry Kak, pencet Waalaikumsalam. Kak. Oh, kepencet. Turun sendiri ya. Ya, Nggak bisa pasti turun sendiri. Kayak kucing naik dinaikin, turun diturunin, manja. Nggak ada Oten itu yang kayaknya yang sehat ya, cara berpikirnya. Heran aku. Nah, kita bahas lagi ya. Akhir-akhir ini ya ada satu podcast. Ini lagi nih. Astagfirullah, ini orang namanya aja udah kayak gini. Halo Pak. Udah kalian gak usah naik lah. Kalian membuang waktu aku tahu. Kayak kita lanjut ya. Baik. Salah satu video yang akhir-akhir ini sering ditanggapi oleh orang banyak itu tentang Coki Pardede nih ya. Coki Pardede, Tuhan banyak. Kita bahas itu ya. Nah, Coki Pardede mengatakan bahwa ini statement Coki Pardede. Nah, kita lihat di sini. Mana ya? Wah, nggak ada guys videonya. Udahlah gini aja, intinya si Coki mengatakan begini. Di banyak-banyak Tuhan, di antara banyak pengakuan tentang Tuhan, maka gimana cara membuktikan Tuhan yang benar? Nah, di sini saya mencoba untuk membuktikan bahwa pertama saya bisa membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar menggunakan kaidah ilmiah, yaitu rasionalitas, pertimbangan akal dan penalaran, dan juga menggunakan kaidah ilmiah, metode-metode yang disepakati sebagai metode ilmiah ya, yang tidak terbantah keilmiahannya. Nah, begitu juga dengan saya membuktikan bahwa selain Allah dan selain itu bukanlah Tuhan yang benar. Itu yang mau saya lakukan pada kali ini. Nah, saya butuh teman diskusi sebagai pembanding, sebagai kalau kalian mampu membantah argumen saya, itu saya akan sangat senang sekali. Karena kalau dalam ranah berdialektika kan kita harus bicara dari dua sisi itu. Makanya saya berharap yang naik ke sini adalah orang yang bukan agama Islam. Kenapa? Kalau agama Islam buat apa lagi ya kan? Saya hanya mau berbicara dengan orang-orang ateis, agnostik, ataupun orang-orang yang beragama lain. Nah, kalau untuk orang-orang yang
yang beragama lain misalnya begini nih. Saya bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dengan cara apa? Menguji secara ilmiah Al-Quran sebagai sumber kebenaran dan menguji secara ilmiah Nabi Muhammad sebagai pemberi info. Ini kaidah ilmiah sekali loh. Karena ketika kita dalam membuat jurnal atau makalah ataupun karya ilmiah, itu kita harus memperhatikan si pemberi info dan teks atau sumber dari si pemberi info. Itu yang harus kita uji secara ilmiah. Kalau ternyata Al-Quran dan Nabi Muhammad lulus uji, maka Islam bisa dikatakan agama benar. Nah, sekarang kita definisi benar dulu. Benar itu artinya apa sih? Benar itu artinya adalah kalau kebenaran mutlak dan absolut itu adalah kebenaran apa yang distatementkan, sesuatu yang tidak ada perbantahan sama sekali, ya, tidak terbantahkan, ya, tidak terbantahkan sesuai dengan bisa dibuktikan juga. Kemudian tidak terpengaruhi oleh ruang dan waktu dan individual, tidak terpengaruhi oleh perasaan orang lain. Itu kebenaran universal, kebenaran absolut. Ada istilah dogma. Dogma itu apa sih? Dogma itu adalah opini pendapat yang dianggap benar. Nah, pada zaman dahulu dogmatis, kenapa dogmatis ini sangat negatif? Karena zaman dahulu apa yang dikatakan oleh gereja itu tidak boleh diuji. Makanya Galileo itu ya, walaupun bukan dengan tapi dihukum lah begitu. Karena orang-orang Kristen zaman dulu itu dogmatis, tidak boleh menguji kebenaran kitab sucinya, dan dianggaplah bahwa kitab suci ini adalah kitab suci yang benar gitu. Walaupun ada kontradiksi di dalamnya, masih dianggap benar. Dogma itu bahasa Yunani, ya. Ini buktinya, saya kasih kalian data saja ya. Kita pakai data. Aku tuh malah sebenarnya gini ribut tahu, tapi karena demi azas ilmu pengetahuan dan kredibilitas, aku harus tunjukkan itu. Akhirnya nah, itu, wah, nggak bisa kebaca dogma, wah, tidak bisa dibaca. Ya udahlah kalau gitu aku kecilin lagi ya. Lipstik aku hilang jadinya kan. Kembalikan lipstikku. Nah, lagi. Ya, jadi dogma itu artinya adalah malas muterin handphone, ya udah aku baca aja. Duh, demi kalian lah, nggak apa-apa lah, demi apa? Coba aku mau kayak gini, ya Allah, ya demi Allah lah, demi Allah dan karena Allah, supaya kita tidak dibodoh-bodohi ya teman-teman ya. Dogma dalam online etymology dictionary ya. Dogma artinya adalah a settled opinion atau opini yang dianggap settle, opini yang dianggap mapan, opini yang dianggap benar, opini yang dianggap betul. A principle held as being firm. Gitulah ya. Ribet pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia ya. Lanjut. Mari kita bahas menggunakan bahasa Indonesia. Dogma adalah pendapat yang mantap, prinsip yang dianggap sudah mapan. Nih ya, jadi pendapat dan prinsip melibatkan manusia ya. Nah, jadi kalau ada orang yang percaya begitu saja dengan pendapat manusia dan tidak diuji, bisa dikatakan orang yang dogmatis, begitu. Apakah setiap pendapat manusia itu tidak benar? Ya tidak juga. Pendapat manusia yang tidak bisa dibantah, maka itu bisa dikatakan benar. Dan pendapat manusia yang bisa dibuktikan, maka itu bisa dikatakan benar. Pendapat manusia yang sejalan dengan terkoherensi dengan realitas, maka itu benar. Contoh saya katakan, saya manis, itu absolut mutlak ya. Itu bukan dusta, karena itu absolut. Coba buktinya, coba aja kalian minum kopi nggak pakai gula, pasti terasa manis. Nah, itu bukan dogma ya, itu mutlak kebenaran kalau saya adalah manis. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma adalah statement kebenaran atau kebenaran yang tidak perlu diuji tapi sudah tidak diingkari lagi kebenarannya. Contoh, gaya gravitasi, jatuh itu ke bawah gitu. Ya, itu pasti benar. Es itu dingin gitu, api itu panas gitu, ya. Ya, itu namanya aksioma. Ya, nggak perlu lagi diuji. Api itu panas, nggak perlu kalian harus bakar diri untuk membuktikan bahwa api itu panas. Begitu ya. Paham ya anak-anak ibu? Ya, pinter aja biawa. Ya, lanjut. Kemudian setelah kita terdoktrin selama ini, kalian itu orang terdoktrin, nggak bisa bantah. Semua kita itu adalah orang terdoktrin, termasuk si siapa namanya itu Einstein, termasuk siapa namanya itu Chibi Maruko-chan, termasuk juga siapa namanya satu lagi itu siapa namanya itu, siapa sih itu yang itu loh, yang Hawking, ilmuwan itu, termasuk kalian, termasuk aku
ya. Artinya kita semua terdoktrin. Kalian memang bisa bantah kalau kalian terdoktrin, termasuk si Coki Pardedo, ya. Kenapa aku bisa katakan terdoktrin? Doktrin artinya adalah pengajaran yang dianggap benar. Dulu kita masih kecil terdoktrin ketika dikatakan, awas lu ya kalau seandainya ngupil nanti kamu gak gede-gede. Nah, kita percaya tuh sebagai orang yang terdoktrin. Pada waktu itu kita belum punya critical thinking, belum kognitifnya berfungsi secara benar dan baik. Bukan kognitif ya, lebih critical thinking. Nah, ketika kita kecil terdoktrin, maka orang yang beragama itu dia mendapatkan doktrin dari keluarganya bahwa inilah agama yang benar. Ini termuat dalam hadis yang mengatakan bahwa pada dasarnya anak-anak itu adalah muslim, aslam, patuh, tunduk. Tapi pada hakikatnya mereka adalah aslam, ya. Kemudian mereka dijadikan orang tuanya sebagai Yahudi dan Nasrani. Nah, itu dulu. Lanjut kemudian ketika kita terdoktrin dari kecil, karena bertumbuh dan berkembang akhirnya kita memiliki critical thinking, timbullah kehidupan dan permasalahan. Nah, biasanya ketika kita mulai ada gejolak, dia ada yang mengatakan kayaknya Tuhan kamu gak benar, Tuhan aku yang benar, Tuhan kamu benar, Tuhan aku benar, Tuhan aku benar, gitu. Itu masalah. Maka kita butuh kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran. Dan kecerdasan ini muncul dari akal. Akal ini hadir dari otak. Otak ini ada di tubuh. Maka cara menguji kecerdasan apa? Nggak kecerdasannya, karena kecerdasan itu nggak nampak. Tapi diujilah si pemilik kecerdasan ini. Maka kalau ingin menguji Tuhan, bukan Tuhannya yang diuji, tapi sumber pengetahuan tentang Tuhan dan orang yang menginformasikan tentang Tuhan yang harus diuji. Begitu. Ilmiah tidak? Ilmiah lah, itu rasional dan juga masuk metode ilmiah. Nah, sekarang kita coba. Cara membuktikan bahwa Allah sebagai Tuhan itu bisa didapat dengan rasional dan juga ilmiah adalah dengan menguji kitab sucinya. Apakah Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah? Exactly. Karena Al-Quran bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Siapa? Oke, baiklah. Ntar dulu ya. Siapa penulis Al-Quran? Kita tahu. Dari mana sumber Al-Quran? Kita tahu. Kapan ditulis Al-Quran? Kita tahu. Mana manuskripnya? Kita tahu. Kalau kebenaran itu adalah statement kebenaran yang tidak terbantahkan dan divalidasi oleh bukti-bukti arkeolog, maka Al-Quran dengan statementnya itu benar. Cara membuktikan Al-Quran itu tidak benar? Ya hancurkan klaimnya. Buktikan. Nah, pertama apa dulu nih? Jangan isinya dulu lah. Jangan apa yang disampaikan di Al-Quran dulu lah. Tapi mari kita buktikan bahwa Al-Quran dari bukan makhluk tapi dari Khalik. Pelan-pelan ya. Anak-anak ibu paham gak di bawah semuanya? Coba di tag kalau paham, bilang. Kalau enggak, bilang enggak. Ya kita santai-santai aja nih. Ya, bilang paham. Makasih Ferdia sudah mewakili. Baik. Sekarang kita lanjut. Makasih pinter Jibril ya. Lanjut. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara menguji Al-Quran, kita uji secara epistemologisnya atau sumbernya atau dasar-dasarnya. Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Dari mana kalian tahu? Dari hadis. Nah, hadis ini saya berstatement bombastis ya. Saya bisa katakan bahwa ilmu hadis lebih tinggi daripada ilmu sejarah. Ya, kalau ada orang yang menyandarkan kebenaran kepada sejarah, kita tidak. Nah, kenapa? Karena hadis itu lebih tinggi daripada sejarah. Karena terkadang sejarah tidak bisa kita buktikan perawinya itu adalah orang yang gampang berdusta atau tidak. Kembali lagi saya katakan, ini tolong ya. Salah itu adalah human nature. Jadi kalau ada profesor salah, ada dokter salah, bahkan seorang dokter pun salah, itu masih wajar karena dia manusia, bukan nabi, bukan Tuhan. Tapi kalau ada profesor dan dokter berdusta, ini yang tidak bisa kita terima. Karena kalau seorang scholar itu berdusta, maka apa yang diucapkan bisa jadi berpotensi dusta semua. Ya, jadi kita agak sulit ini. Ya, kalau ada orang yang pernah berdusta menyampaikan sesuatu, kita agak sulit. Kenapa? Kita akan menyelidiki secara sangat-sangat detail. Karena lu pernah bohong sama gua, sama. Ketika kalian menyakiti hati seorang wanita, sulit untuk percaya lagi sama kalian. Maka jangan pernah dustai istri kalian ya.
sulit untuk percaya sama kalian lagi. Begitu juga dengan istri, kalian jangan dustai suami kalian. Kalau kalian pernah berdusta kepada dia, sulit dia akan percaya lagi. Ya, itu. Tapi kalau salah human nature, kalau berdusta itu adalah pilihan. Nah, jadi cara menguji Al-Quran adalah sumber kebenaran dan Nabi Muhammad adalah orang benar. Kalau Al-Quran diuji secara ilmiah, maka Nabi Muhammad diuji perilakunya. Nah, cara mengujinya apa? Bantah statement Islam terkait Nabi Muhammad. Apa itu? Nabi Muhammad bergelar Al-Amin. Nabi Muhammad bergelar terpuji. Nabi Muhammad memiliki sifat sidik, amanah. Maka untuk membuktikan Nabi Muhammad tidak benar, tunjukkan kalau Nabi Muhammad itu pernah berdusta. Itu ya. Kalau sudah 1400 tahun, ilmu pengetahuan sudah berkembang, metodologi ilmu sudah ditemukan, sudah ada ChatGPT, sudah ada orientalis yang belajar Al-Quran, bahkan mengerti bahasa Al-Quran, salah satunya Louis Ma'aluf yang bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran, bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya. Bagaimana mungkin tidak ada satu scholar pun yang bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu, bahwa Nabi Muhammad itu pernah berdusta? Artinya memang tidak ada Nabi Muhammad pernah terbukti berdusta. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah terbantahkan bahwa beliau tidak pernah berdusta, kenapa saya tolak orang yang tidak pernah berdusta ini ketika menyampaikan sesuatu yang dia katakan? Apalagi ketika saya mampu menunjukkan pemberi informasi tentang agama lain itu ada terbukti berdusta. Oh, aduh, hancur. Gitu. Nah, kalau dia tidak pernah berdusta, maka dia bisa dikatakan benar. Artinya terbukti dia orang benar. Sekarang kita lihat apa yang dia bawa. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang memerintahkan, yang memberikan klaim dan memerintahkan untuk menguji klaim secara ilmiah. Jedor. Waduh, kok keren banget aku ya. Memang begitu sih, bukan aku yang keren, tapi Al-Quran yang keren. Jadi aku terlihat keren karena Al-Quran. Kalau kalian ingin terlihat keren, maka bacalah Al-Quran. Minum dulu ya. Dari mana aku bisa membuktikan kekerenan Al-Quran ini? Alhamdulillah. Maaf ya, maaf nggak sengaja. Maaf, sengaja deng. Maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Nah, ini buktinya. Satu saja ayat. Aku tunjukin sama kalian seluruh alam, seluruh makhluk. Wahai kalian jin-jin tomang yang ada di luar sana, wahai kalian manusia yang kepenuhan roh, silakan bahas. Dalam surah An-Nisa ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilaf. Ya, ikhtilaf katsiran. Keren banget gak di statement? Kalau orang bikin statement itu masih bisa debatable, bisa dibantah. Termasuk teori para saintis. Saintis itu kalau bikin teori, kalau teorinya itu belum ada yang bisa bantah, itu akan bercokol jadi kebenaran. Tapi kalau udah yang bantah, itu tidak lagi bisa dikatakan benar. Diganti itu teori, direvisi. Ya, contoh teori taksonomi belum direvisi, contoh teori tentang manusia, kan begitu. Maka statement Al-Quran ini, Al-Quran sendiri yang punya parameter tentang dirinya. Mustahil ini datang dari manusia. Ya mustahil. Kalau memang ini datang dari manusia, maka manusia ini manusia superpower, hebat. Dia bisa membuat statement yang tidak terbantahkan. Padahal secara ilmiah mustahil ini nggak bisa kebantah. Kenapa? Karena di sini statementnya adalah ini statement bombastis yang memerintahkan untuk ilmiah. Contoh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Di sini kata Allah, apakah mereka tidak mengobservasi? Tahu arti observasi? Mengamati, mempelajari, mengkaji, dan itu adalah salah satu fase dalam kaidah ilmiah. Ketika kita melakukan uji saintifik, kita melakukan observasi dulu. Ya, kalau kita mau mengumpulkan sebuah data untuk menyimpulkan sebuah data, maka kita melakukan metode heuristik dulu, pengumpulan data. Artinya kita mengamati dulu, lihat, baca. Al-Quran memerintahkan untuk ilmiah dengan memerintahkan untuk tadabbur, yaitu observasi, lalu membuat sebuah klaim yang tak ada yang mampu bantah hingga detik ini. Kata Allah,
Kalau Al-Quran ini bukan datang dari Allah, tentu banyak kontradiksi di dalamnya. Cara menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah karangan manusia. Berkumpullah kalian, jin dan manusia. Silakan kalian berkumpul. Dan buktikan bahwa Al-Quran ini ada kontradiksinya by ilmiah. Saya itu udah diskusi kurang lebih 6 tahun. Saya selalu tuntut, mana jurnal ilmiah yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada kontradiksinya. Hingga detik ini tidak ada satupun sekolar. Padahal nggak ada sekolah dari eksternal tuh membahas Al-Quran, karena banyak orientalis yang udah baca Al-Quran gitu loh. Mana karya ilmiah mereka yang bisa membuktikan Al-Quran ada kontradiksi? Kalau tidak bisa dibuktikan, maka kenapa saya harus tolak? Jadi ketika saya terima ini sebagai klaim kebenaran, apakah saya dogmatis? Ya tidaklah, saya rasional. Maka penerimaan kebenaran tentang Al-Quran bagi saya itu menggunakan kaidah rasional yang adalah kaidah ilmiah. Begitu. Ya. Nah, itu satu, tidak ada yang bisa membantah klaim kebenaran Al-Quran. Kalau klaimnya tidak terbantah, itu artinya ini bisa dikatakan kebenaran yang absolut dan mutlak. Karena kebenarannya itu melampaui ruang dan waktu. Mantap. 1400 tahun loh. Ya, nah itu dia. Ya, maka Al-Quran bisa dikatakan sebagai kebenaran. Kalau Al-Quran bisa dikatakan sebagai sumber kebenaran, Nabi Muhammad bisa dikatakan sebagai orang yang benar, maka otomatis konsekuensi logiknya Tuhan yang diperkenalkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah Tuhan yang benar. Ini yang disebut dengan rasional. Nah, bagaimana dengan Kristen? Udahlah, hancur nanti, kacau nanti itu. Agama selain Kristen ada gak sih yang mau diskusi sama aku? Yang seimbang gitu. Yang kitab sucinya bisa ilmiah. Tahu siapa penulis kitabnya. Tahu dari mana sumbernya. Ada klaim-klaim hebat di dalamnya yang tidak bisa terbantah. Ayo kita diskusi. Kristen gak ada. Kenapa? Penulis kitabnya aja mereka gak tahu. Udah tahun 2024. Seorang Yonatan Purnomo. Jangankan tentang kanon gak kanon. Kodek by kodeks. Sedangkan terjemahan yang udah ada gadget, udah ada mesin printer, udah ada control fine gitu ya, masih aja antara Bible LAI cetak dengan Bible online-nya itu ada berbeda. Jadi itu kenapa Islam bisa dikatakan agama benar. Gitu saya. Tolong dong Ceki Pardede naikin ke sini. Saya mau ngajarin Coki Pardede cara memilih Tuhan yang benar. Menggunakan rasionalitas dan juga keilmiahan. Begitu. Ya. Sakit memang fakta. Bukan. Kebenaran memang sakit. Fakta memang sakit. Bukan gitu bang. Terbalik abang. Nah itu ya. Itu yang bisa saya bagikan untuk simple-simple ya. Penalaran yang sederhana tetapi bombastis. Kenapa saya katakan bombastis? Karena ini mengutip Al-Quran yang tak mampu dibantah oleh jangankan manusia, jin juga nggak mampu membantah. Gitu. Ya silahkan Bani Longor maksimal minta tolong ke AI. Ya betul ke ChatGPT untuk membuat satu surah semacam Al-Quran. Betul. Nah begitu juga nih Al-Quran nih. Al-Quran membuat sebuah statement. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli. Bayangkan loh. Allah sudah menjawab orang-orang yang ragu-ragu loh. Kalau kalian ragu dari apa yang disampaikan oleh abdi kami Muhammad. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim misli. Bikin semisal Al-Quran. Sudah ada belum contoh Al-Quran yang mirip, yang kami terguncang? Jangan-jangan ini Al-Quran kayaknya enggak deh, ya deh. Seperti yang terjadi di zaman kekristenan awal di mana munculnya banyak apokrif. Itu apa apokrif? Injil yang dibuang ke belakang. Bahkan hingga detik ini kanonnya pun belum selesai. Gitu. So, kalau sudah terbukti benarnya Islam ini tak terbantahkan, apa alasan kalian tolak lagi? Kalau saya bisa membuktikan yang kalian imani itu tidak benar, apa alasan kalian masih beriman kepada yang tidak benar itu?
Gitu. Ya, itu dulu yang bisa eh, adik sampaikan kepada abang-abang, tante-tante, om-om yang ada dimanapun berada. Ya, adik menyampaikan ini karena adik belajar. Gitu ya. Dogma gereja sudah berkarat uni. Kita tidak tahu hal itu ya. Ya, kenapa sih orang Kristen takut sembah? Ada nggak tuh? Ya. Kenapa orang Kristen takut ke Komal Uni Rifa? Sebenarnya mereka sudah mulai sadar kalau masuk ke Komal saya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Minimal mereka sudah punya empati terhadap dirinya sendiri ya. Artinya mereka sudah mengasihi diri sendiri. Biasanya mereka udah nggak peduli dengan diri mereka sendiri loh. Mau bilang apa, bilang ini nggak peduli mereka. Setidaknya mereka sudah mulai ada kesadaran ya. Ada kesadaran bahwa waduh bahaya gue masuk ke sana nggak ada ilmu, nanti gue ketampol gitu. Ya mungkin seperti itu kira-kira yang bisa Ade sampaikan buat abang-abang, kakak-kakak ya yang dimanapun Anda berada. Ya, Ade bukan siapa-siapa, Ade hanya seorang muslimah. Lalu, dan untuk kalian para kaum ateis dikasih waktu untuk hari ini untuk membahas kenapa kalian memilih untuk tidak bertuhan, apa alasannya, dan apakah itu adalah klaim kebenaran atau tidak. Silahkan naik berjumpa dengan adik ya. Adik akan diskusi dengan kalian semua. Wah adik gak tuh? Aduh, om ini naik. Assalamualaikum, aku bukan ateis. Waalaikumsalam. Ya, demi Tuhan bukan ateis ya. Iya. Superboy tidak layak masuk ke Komal Ade karena Superboy adalah Kristen mengaku ateis, jadi penipu. Ade nggak suka sama penipu. Ingat ya, kesalahan masih dimaklumi karena kita itu adalah human nature. Tapi kalau kedustaan itu tidak bisa diterima. Maaf ya, jangankan cari Tuhan, cari pasangan aja Ade hati-hati. Superboy juga nggak apa-apa kok. Jijik karena dia adalah penipu. Nggak bisa adik nggak mau tertipu. Ya silakan Bang Tukang Daging, ada yang disampaikan dari apa yang saya narasikan tadi. Baru lewat nih, baru langsung nggak naik nih. Denger ya ateis saja. Itu tadi kaum ateis kan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak diuji. Kalau Tuhan ada karena diuji ya berarti bukan Tuhan lah. Iya. Ya kan? Makanya. Benar. Mereka itu mengatakan kalau kita kaum dogmatis. Padahal mereka dogmatis. Kenapa? Dogma itu kan pendapat manusia yang dianggap benar. Sementara Al-Quran bukan pendapat manusia. Emang botol ya mereka. Iya. Benar nggak Bang Tukang? Benar. Nah, dan kita ketika nanti orang ateis bilang gini, ya dengan mengatakan Al-Quran bukan pendapat manusia kan itu juga dogma. Siapa bilang itu dogma? Itu justru Al-Quran sendiri yang bilang. Adek udah buktikan tadi, adek. Gitu. Jadi kalau ada om-om ateis, ya abang-abang ateis, kakak-kakak ateis yang mau membantah statement adek, naik ke atas. Kalau di bawah adek jangan, masih kecil kalian ya. Kalian masih belum cukup umur. Takut nanti, terguncang nanti. Ya, terguncang nanti mualaf. Berantem lagi sama mamanya, kayak Yoga sama Bang Jai. Jadi yang udah tua bangkah aja yang naik ke atas ya kalau bisa. Gas adek dong Ten. Uni kenapa Islam naik ke bom-bom jadi mainan? Kok tanya saya? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya, heran deh. Ya kira-kira Pak Tukang Daging apa yang mau dinarasikan terkait tentang Tuhan yang benar ya? Tuhan yang benar. Aku Bagaimana, ini dikit ya, ngasih pandangan gitu terkait doktrin ya dan dogma. Kalau doktrin itu ya mananya ajaran, prinsip-prinsip ya, dasar-dasar yang masih bersifat umum itu. Makanya kita juga temukan misalnya pada disiplin hukum ya, doktrin hukum namanya. Atau dalam militer ya, dunia militer ada juga istilah itu dipakai, doktrin militer ya. Ini ajaran yang memang harus diikuti. Nah dogma dia sebenarnya lebih dalam lagi ya. Jadi tidak hanya semata tentang ajaran, tetapi asal atau sumber
atau parameter ajaran ini Bukan kebalik. Dogma itu pendapat, opini yang dianggap benar. Doktrin itu lebih luas lagi daripada dogma, karena doktrin itu berkaitan Iya. dengan sistematika ajaran. Doktrin itu luas memang. Makanya Kalau dogma ada- kan lebih ke pendapat kayak nih, Uniriva itu manis, itu kan dogma tuh yang tidak Nah, perlu benar, diuji karena memang sudah manis memang aku. Bukan Nah. yang itu aksioma. Uniriva manis itu aksioma. udah mutlak berarti ya. Udah mutlak lah, tidak terbantahkan itu. Dogma itu praktisnya dapat kita lihat di ini ya, gereja Katolik ya. Gereja Katolik ya. Magisterium gereja Kayak ya. infalibilitas, inherensi gitu. Apa Magisterium. betul. Ini kewenangan Infalibilitasnya gereja. dok, infalibilitas dari Paus itu kan dogma itu. Iya. Tidak bisa Dia- tidak boleh diuji kan, tidak, pokoknya diimani dan tidak boleh diuji. Nah, itu benar, dogma. Tapi kalau dia aksioma, dia tidak perlu diuji, tapi memang sudah terbukti. Nah, tapi kalau Al-Qur'an kebenaran yang minta diuji Betul. dan tidak terbantahkan. Nah, Jadi makanya Al-Qur'an itu di atasnya, di atas apapun. betul. Dogma itu ini parameter yang digunakan itu adalah subjektivitas ya, gitu. Yes. Jadi secara metodologi dia nggak akan pernah sampai kepada hal yang mendasar terkait dengan definisi firman kitab suci itu sendiri ya, gitu. Itu dogma sama doktrin. Bedanya Kristen sama Islam ya. Kalau dogma itu baik buruk, benar salah, atau tafsiran mana yang benar atau ayat mana yang benar yang diambil di antara kontradiksi-kontradiksi dalam Bible itu. Bahkan ini ayat Tuhan atau bukan, itu ditentukan oleh sekelompok orang yang punya kewenangan dan otoritas gitu. Yang namanya bapak-bapak gereja. Artinya parameter yang digunakan itu adalah subjektivitas gitu. Tergantung kepada seorang atau sekelompok orang. Nah itu dogma gitu. Siap. Ini Pak Imbri nih. Pak Imbri saya turunkan dulu ya. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi kenapa umat non-muslim tidak berani untuk berdiskusi dengan kita menggunakan kaidah santai, ilmiah begini, karena akan terbongkar lah ketidakbenarannya ya. Itu pendapat aku. Dan itu adalah aksioma. Bukan dogma. Gitu. Bener kan? Betul. Betul. Kemudian sama yang ateis tadi ini ya, Ya silakan. bilang orang Islam itu terkait dengan Tuhan ya tidak bisa diempiriskan itu ya, paling rata-rata ya klaimnya ya. Oleh karena itu ya dalam beragama itu kita nggak bersikap ilmiah gitu, bertentangan gitu dengan sikap ilmiah gitu. Jadi padahal ini ya kesalahan dalam mendefinisikan kata ilmiah itu sendiri ya, yang hanya berdasarkan metode observasi ya, ataupun itu trial dan error atau rekayasa seperti dalam laboratorium gitu. Padahal ya yang namanya ilmiah itu lebih luas pengertian maknanya ya. Kalau yang dimaksud untuk mengenali Tuhan itu dia harus secara empiris gitu ya. Wah sebenarnya itu pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan yang rasional saja gitu. Yang mana ya dalam pendekatan ilmiah itu ada dua sebenarnya yang itu berbeda dalam konteks ranah ininya ya, objeknya gitu. Nah kalau kita menggunakan pendekatan rasional itu memang berdasarkan objek-objek yang empiris ya. Objek empiris itu yang bisa kita lihat, teliti, amati gitu ya. Misalnya manusia, kehidupan dan alam Tapi semesta. nggak juga deh Pak. Aku bisa nggak sepakat dengan itu loh. Rasional itu kan dari pertimbangan penalaran gitu. Penalaran, pertimbangan. Nah kalau kayak gini nih contoh, kalau aku bilang Tuhan itu satu, aku nggak bisa menjadikan Tuhan itu tidak bisa membuktikan Tuhan itu satu secara empiris, tapi berdasarkan pertimbangan. Iya. Benar. Contoh gini nih. Iya. Jadi lanjut. Maksudnya kerasionalan itu tidak terikat dengan bukti empiris saja. Kenapa?